Provinsi Banten memiliki 4 kabupaten dan 4 kota, yakni Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Tangerang. Memiliki 4 kota, yakni Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Memiliki 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.243 desa di luas wilayah 9.160,70 km persegi. Provinsi Banten memiliki posisi yang sangat strategis dan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Pada tahun 2010 ini, yang menjadi posyantek percontohan dari Provinsi Banten, 3 posyantek, yakni Posyantek Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Posyantek Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, dan Posyantek Kecamatan Kaseman, Kota Serang. Kota Cilegon. Kota Cilegon sebagai kota yang menjadi salah satu penyangga bagi Provinsi Banten memiliki peran yang sangat strategis, berfungsi sebagai kota industri, kota perdagangan barang dan jasa, kota pelabuhan, kota pintu gerbang jalur transportasi ujung Pulau Jawa, dan kota lintasan lalu lintas regional. Luas wilayah Kota Cilegon 175,5 km persegi dengan jumlah penduduk 343.476 jiwa dan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 7,44%, mempunyai 17.164 usaha mikro dan 15 perusahaan besar, BUMN dan swasta. Permasalahan yang dihadapi saat sebelum dibentuk posyantek adalah masyarakat miskin, 20.902 kepala keluarga, pengangguran 17.169, usaha mikro 17.641, dan rendahnya akses masyarakat UKM terhadap teknologi. Pemerintah Kota Cilegon selalu berupaya untuk mencarikan solusi bagi masyarakatnya, menyediakan media pendekat sekaligus perekat antara sumber dan pengguna teknologi berupa lembaga pelayanan publik, baik di bidang jasa, logam, dan penyediaan jasa TTG. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Inpres Nomor 3 Tahun 2001, dan Inmendagri Nomor 24 Tahun 1998, pemerintah Kota Cilegon mengambil kebijakan untuk membentuk posyantek di 8 kecamatan secara bertahap. Pada tahun 2004 sampai 2006, tahap pembentukan kelembagaan, yakni pembentukan tim teknis posyantek tingkat kota dengan SK Wali Kota, sosialisasi pembentukan tim teknis kecamatan dengan SK Wali Kota, dan pelatihan dasar pengurus posyantek. Tahun 2007 sampai 2008, tahap penguatan kelembagaan, yakni pelatihan, penyediaan peralatan TTG, dan pembentukan warteg. Tahun 2009 sampai 2010, tahap pengembangan kelembagaan, yakni menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan sumber dan pengguna teknologi, peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha produktif posyantek. Diharapkan tahun 2010 posyantek menjadi posyantek mandiri. Harapan posyantek di Kota Cilegon sesuai dengan RPJMD Kota Cilegon akan terus meningkatkan dana di dalam rangka mendukung keberadaan lembaga posyantek sendiri, dan diharapkan bahwa posyantek ini di dalam rangka penerapan, pengembangan, dan pemasarakatan posyantek dalam rangka pemberdayaan masyarakat lebih terintegrasi dan berkelanjutan di antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Posyantek Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Posyantek Kota Cilegon mempunyai visi
mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas melalui penerapan teknologi tepat guna dengan misi memberikan informasi berbagai jenis TTG yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pelayanan teknis di bidang TTG, meningkatkan kualitas SDM dan pengguna TTG, mendorong meningkatkan kuantitas, kualitas dan penemuan TTG, menjalin hubungan kerjasama dengan sumber teknologi dan pengguna teknologi. Awal pembentukan Posyantek seluruhnya dibiayai oleh APBD Kota. Posyantek Kecamatan Kota Cilegon sebagai salah satu posyantek percontohan dibentuk pada tahun 2004 dengan SK Wali Kota. Telah memiliki sekretariat walaupun sewa dan memiliki sarana sekretariat seperti meja, kursi, ruang penyuluhan dan pelatihan, lemari, rak penyimpanan, dan peraga alat-alat KIE seperti buku, leaflet, komputer, papan informasi, banner, spanduk, papan nama, dan lain-lain. Sumber dananya adalah APBD Kota, sedangkan APBD Provinsi untuk membiayai pelatihan-pelatihan penyuluhan. Pemda Cilegon sengaja mendampingkan Sekretariat Posyantek dengan UPT, PEM, dan kegiatan KB agar Posyantek berjalan. Sebelum tahun 2010 ini, banyak kegiatan yang telah dilakukan, antara lain identifikasi permasalahan, potensi, dan kebutuhan masyarakat akan TTG, sosialisasi penggunaan TTG bagi UKM, penyediaan alat-alat TTG, pendampingan dan bimbingan teknis kepada pengguna TTG, mengembangkan daya cipta TTG melalui lomba TTG tingkat pelajar dan tingkat umum, dan menyelenggarakan gelar TTG tingkat Kota Cilegon. Struktur organisasi dan semua pengurus sebelum tahun 2010 ditentukan oleh camat sebagai pembina dan mayoritas pengurus PNS dengan job description yang jelas. Tetapi tahun 2010 dengan SK Wali Kota yang baru, pengurus Posyantek mayoritas dari unsur masyarakat, terutama pelaku usaha. Hanya Ketua Posyantek yang masih PNS. Sejak awal pembentukan dengan difasilitasi tim teknis tingkat kota, telah dibina jaringan kerjasama, terutama dengan perguruan tinggi Untirta, Poltek Krakatau Steel, SMK, PT Krakatau Steel, BPPT, dan dinas-dinas teknis lainnya. Pihak PT Krakatau Steel memberikan dana CSR-nya melalui PKBL di samping pelatihan-pelatihan. Melalui PKBL, PT Krakatau Steel bekerja sama dengan pemerintah Kota Cilegon dalam mendukung pemberdayaan masyarakat berupa pinjaman modal usaha, pelatihan kewirausahaan, promosi mitra binaan, dan penyiapan alat teknologi tepat guna. Kami Sivitas Akademika FT Untirta, baik dosen dan mahasiswa, menyusun program bersama dalam rangka meningkatkan peran para dosen kami ke warung teknologi dalam hal penerapan teknologi pada bidang usahanya masing-masing. Dengan demikian kami berharap kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil menengah, dapat lebih meningkat lagi setelah mereka menggunakan teknologi tepat guna pada bidang usahanya masing-masing. Sejak awal pembentukan Posyantek, Kota Cilegon berkonsentrasi pada penguatan kelembagaan di samping pengembangan TTG pada usaha sekitarnya, antara lain alat pengerajang singkong dan pisang, alat pengupas kelapa, alat pemecah tempurung kelapa, alat pemecah kedelai, dan lain-lain. Sarana informasi dan komunikasi seperti leaflet, buku, DVD, dan VCD tentang TTG serta Posyantek itu sudah memadai. Posyantek Kota Cilegon sangat potensial untuk berkembang
karena di seluruh Provinsi Banten terdapat 17.641 UKM dengan berbagai jenis kegiatan yang membutuhkan sentuhan TTG. Kinerja Posyantek dan perkembangannya selalu dimonitor dan dievaluasi oleh tim teknis tingkat kota, begitu juga pengurus, selalu memberikan laporan kegiatan dan keuangan secara periodik pada pemerintah kota, dan seluruh pengurus terbukti dari alokasi APBD untuk membina Posyantek setiap tahun bertambah. Teknologi tepat guna, kemudian ada kebijakan lain misalnya Posyantekdes dan seterusnya, itu ternyata manfaatnya besar bagi Cilegon. Potensi-potensi daerah itu juga harus disesuaikan dengan teknologi yang ada. Misalnya hasil pertanian emping melinjo, gula aren, kemudian juga kasur, bata, kemudian juga makanan-makanan khas, itu terus kita kembangkan melalui Posyantekdes. Yang jelas bahwa kiprah Posyantekdes di daerah mengembangkan teknologi terhadap masyarakat itu menjadi satu kenyataan. Posyantek Kecamatan Jombang, Kota Cilegon. Posyantek ini dibentuk pada tahun 2004 dengan SK Wali Kota. Cilegon telah memiliki sekretariat di kecamatan dan sarana sekretariat seperti meja, kursi, komputer, papan informasi, serta sarana informasi dan komunikasi seperti leaflet, buku, brosur, alat peraga, dan lain-lain dengan pendanaan dari APBD Kota Cilegon. Sebelum tahun 2010, seluruh pengurus dari PNS kecamatan. Namun, sejak tahun 2010, seluruh pengurus Posyantek berasal dari unsur masyarakat dan dipilih dari hasil musyawarah sesuai dengan persyaratan yang ada. Susunan pengurus terdiri dari pembina, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang diklat, informasi dan promosi, serta bidang kemitraan. Pengurus Posyantek ini telah memiliki ADRT dan job description serta program kerja. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain melakukan penyuluhan dan konsultasi TTG, melakukan pelatihan penggunaan TTG, identifikasi TTG yang dibutuhkan, membangun kerjasama dengan sumber dan pengguna TTG, melakukan binaan pada UKM di wilayahnya, mengikuti gelar TTG tingkat kota dan provinsi, dan menyelenggarakan lomba kreativitas TTG. Posyantek ini telah mengembangkan dan memanfaatkan TTG mengelola sampah organik, serta bekerja sama dengan LSM dan dengan pihak-pihak lain penghasil TTG serta dinas-dinas teknis lainnya, juga dengan Poltek Krakatau Steel. Sistem pelaporan kegiatan dan keuangan dilakukan secara periodik dan tetap mendapat dampingan dari tim teknis tingkat kota pada setiap kegiatannya. Pada bulan Juni 2010, Posyantek Kecamatan Jombang mengajukan permohonan PLN yang sebagian besar akan dipergunakan antara lain untuk yang pertama, sarana sekretariat berupa meja dan kursi. Kedua, pengembangan sarana informasi dan komunikasi berupa komputer, printer, modem, kamera digital, banner, dan lain-lain. Ketiga, pengembangan unit usaha Posyantek berupa mesin sealer, mesin penggiling jahe, mesin pembuat pakan lele, etalase, pembuatan mesin pengolah sampah, pembuatan alat-alat sablon dan pembelian bahan baku sablon, pembelian alat perbengkelan motor, pembelian spinner,
pembuatan alat pengrajang singkong, dan lain-lain. Pembelian alat-alat ini dipergunakan sebagai unit usaha produktif Posyantek untuk mendukung biaya operasional Posyantek. Dengan BLM, diharapkan Posyantek akan menjadi Posyantek mandiri. Dengan adanya ini, kami sangat berharap di Kecamatan Jombang ini nanti menjadi pilot project, sehingga bisa menumbuhkan perekonomian rakyat di wilayah Kecamatan Jombang, dan ini bermuara kepada ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di wilayah kita. Jadi dengan adanya program ini, kami berharap kepada pemerintah pusat khususnya, supaya ini menjadi suatu binaan khusus untuk pertumbuhan ekonomi tadi. Hal ini tidak akan terwujud begitu saja kalau tanpa pembinaan secara rutin maupun pengawasannya juga secara pengawasan waskat. Dengan adanya pola serupa ini yang kita rasakan, pembinaan ekonomi masyarakat kita yang baru tumbuh, kalau tidak disikap secara periodik, saya kira perjuangan kita akan sia-sia. Maka sekali lagi, untuk keberhasilan itu ada berkesinambungan program-program yang diprogram oleh pusat ini. Posyantek Kecamatan Kaseman, Kota Serang. Posyantek ini dibentuk pada tanggal 7 Desember 2009 dengan SK Wali Kota. Telah memiliki sekretariat tetap milik Desa Kaseman berdampingan dengan unit usaha lainnya. Sarana kesekretariatan sudah ada